Apa kabar anak-anak? Ada yang tahu hari ini hari apa? Walaupun kita semua lama berada di rumah, ya, kita jangan lupa bahwa ini adalah bulan. Dan kalau bulan Desember ada peristiwa penting yang selalu. Apa itu? Kan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lihat, walaupun kita selama ini ada di rumah, sekarang lihat di gereja kita. Ada apa ini? Ada pohon Natal. Berarti sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi walaupun kita di rumah, ya, di gereja kita sekarang, walaupun anak-anak tidak bisa datang, sudah ada pohon Natal kita. Dan ada seseorang yang selalu kita tunggu juga, yang selalu merayakan Natal bersama-sama dengan kita. Siapa dia? Siapa ya? Siapa ya? Ada pohon Natal ya. Apa kabar anak-anak? Opa salam, mana tangannya Opa? Iya anak-anak, ada siapa ini? Ada Opa Santa. Opa dari mana saja selama ini? Ini kan Natal, jadi nih. Dan anak-anak juga sudah siap-siap di rumah. Ya, anak-anak tunggu Opa Santa ya. Opa Santa akan datang ke rumah anak-anak. Iya. Oke, anak-anak semuanya siap ya. Duduk di manis, ya sudah pada mandi dan berpakaian yang rapi. Kita akan mengikuti ibadah Natal kita, ya. Mari sama-sama kita merayakannya. Ih, kenapa kamu menyala? Papa, kenapa dia menyala televisinya? Oh, bagaimana ini? Pasti bapakku udah lagi tidur bawa semua ibadah Natal. Bapak bangun semua ibadah Natal. Nah, bisa Mi? April, bangun nih. Kita mau ibadah nih. Bangun nih. Cepat kita orang makan. Mulai beribadah. Ibadah apa?
Wah, suasananya gembira sekali. Kira-kira ini ada acara apa ya? Kok suasananya meriah sekali? Halo Kakak Ningsi. Halo Kakak Selin. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tadi Kakak Selin dari jauh di sana, Kakak Selin lihat kalau Kakak Ningsi sedang kebingungan melihat banyak pernak-pernik Natal di sini. Memangnya ada apa sih Kakak Ningsi? Kenapa Kakak Ningsi bingung? Kakak Ningsi bingung karena di belakang ada pohon Natal. Suasananya kayak gembira sekali. Ada banyak kado, banyak lampu-lampu. Pohon Natalnya dihias indah sekali. Sebenarnya Kakak Ningsi, Kakak Selin kasih tahu ya, kalau misalnya hari ini itu kita akan merayakan Natal Jemaat Mepo Kuaso. Wah, hari ini kita Natal ya? Iya dong, makanya tadi Kakak Ningsi lihat banyak sekali pernak-pernik di sini. Ada pohon Natal, ada kado-kado, Banyak sekali. dan juga ada lampu-lampu Natal. Lampunya meriah sekali juga Kakak Selin. Nah, hal itu membuat banyak sukacita. Tidak hanya Kakak Ningsi, Kakak Selin juga. Makanya tadi Kakak Selin berlari ke sini karena Kakak Selin tergiur melihat banyak sekali pohon Natal, kado, dan juga lampu-lampu. Kakak Selin, Ya, hari ini kan Natalnya Sekolah Minggu Mepo Kuaso. Pasti adik-adik di rumah juga sudah siap mengikuti Natal. pasti dong, semuanya pasti sudah di depan layar HP-nya masing-masing atau layar laptopnya dan sudah mandi semuanya karena kita mau ibadah. Ya, pasti semuanya sudah pada rapi, Alkitabnya sudah disiapkan, terlebih hatinya sudah disiapkan. Kalau begitu, dengan penuh sukacita, Kakak Ningsi dan Kakak Selin mengundang adik-adik untuk berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Dan kita sama-sama semua tepuk sukacita. Tepuk sukacita. Sukacita ku terima dari Tuhan, ku simpan dalam hati, ku berikan kepadamu. Ho 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 ho. Kenapa kalian bersuka cita? Wah, ada Opa Santa di sini. Halo Opa Santa. Halo. Nah, Opa Santa tahu tidak? Tadi saya sama Kakak Ningsi bersuka cita karena kita lihat di sini banyak sekali pernak-pernik Natal. Ada pohon Natal. Opa Santa coba lihat ke belakang Opa Santa. Terus ada kado Natal, ada juga lampu-lampu Opa Santa. Seperti itu, makanya kita bersuka cita sama Kakak Ningsi. Oh, Kakak Selin ingat juga. Kalau ternyata yang menambah sukacita Natal kita ini tidak hanya pohon Natal, tidak hanya lampu-lampu ataupun hadiah Opa Santa, tapi juga kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah mau datang ke dalam dunia untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk oma-opa, tapi juga untuk semua anak-anak yang ada di seluruh dunia, anak-anak sekolah minggu yang sedang menyaksikan ini Opa Santa. Ya, jadi tema Natal kita untuk hari ini Opa Santa, tema Natal kita tahun ini itu adalah mereka akan menamakannya Immanuel, terambil dari kitab Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Ya adik-adik, meskipun tahun ini ibadah Natal kita berbeda dari tahun-tahun kemarin, karena tahun ini kita mesti ibadah Natal di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita, kita harus tetap bergembira. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu selalu baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Iya, jadi adik-adik tunggu kedatangan Opa Santa di rumah kalian ya. Opa Santa, Kakak Ningsi, ini sudah jam untuk ibadah. Ayo segera kita pergi ibadah. Hai
bersama-sama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Hai dunia, gembiralah. Santa, apa kamu bergembira hari ini? Ho 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 ho, sangat bergembira. Ya, karena kita bergembira hari ini, maka sebelum kita memulai ibadah Natal kita harus mengawalinya dengan doa. Santa, kamu pimpin doa ya. Ho 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 ho, KKI saja. Aduh, Santa inilah. Oke lah kalau begitu, adik-adik di rumah, ayo kita berdoa, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan di sepanjang hari ini, serta kami akan memulai ibadah Natal, sekolah minggu, anak, remaja, dan taruna. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah Natal kami ini, biarlah dalam pertolongan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang sudah lahir menyelamatkan kita, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan seorang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas pasal 2 ayat pertama hingga yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergilah dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya mendaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung tidak mereh. Ketika mereka ke situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin yang dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8-20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Shalom anak-anak. Mari kita berhimpun dan bersukaria karena hari ini telah lahir juru selamat kita. Kalian lihat ya, kami berempat sudah tidak muda lagi. Tetapi ini menjadi contoh buat kalian semua anak-anakku. Kalian harus tetap semangat dan bersukaria. Untuk itu, mari kita semua menyanyi lagu Hai Mari Berhimpun.
sunyi senyap, kabar baik menggegap, bala surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Adik-adik yang terkasih, duduk yang manis, duduk yang tenang, karena kita akan menerima firman Tuhan. Derik, sini belajar dulu nak. Derik, sini belajar dulu nak. Sini kita belajar dulu, ayo. Ayo. Ini anak-anak masih pegang HP. Sudah itu main game, kita belajar main dulu. Bosan belajar online. Tidak boleh begitu nak. Kita harus belajar tuh supaya orang pintar. Ayo kita belajar. Baca nih Derik, baru jawab nak. Ayo baca dulu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Ih Derik, susahnya Mi mengerti deh. Dibaca dulu nak, baru dijawab. Kenapa Kak Derik susah sekali mengerti? Ayo belajar. Astaga Derik, belajar lagi, belajar. Kenapa kan biar begini dan tidak bisa kerja? Bagaimana kamu pintar? Cepat nih. Teman-teman, ibuku kayak singa. Kapan kayaknya anak ada sekolah kembali? Capek kita, capek. Aduh, saya capek ngajarin ya anak-anak belajar deh. Pulang kantor sudah capek, pulang lagi kasih belajar anak-anak. Mana soalnya ada yang susah, Deela. Ibu-ibu capek toh ajar anak-anak di rumah. Bosan, pusing. Kapan nih anak-anak sekolah kembali? Jadi kayak di sekolah dulu. Ayo. Duduk yang manis. Sekolah dulu toh. Aku anak raja. Bukan kayak gitu, guys. Bagaimana palingnya? Itu minta masuk minggu di rumah. Tidak selesai. Kapan lagi sekolah minggu di gereja? Tuh teman-teman. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Kakak jangan harus begitu. Benar Natal di rumah tuh teman-teman. Evan, sini kita main. Korang tidak Natal kah? Ada kan Natal, mending kita main. Kakak jangan pergi main, kita ajak saja mereka Natal di seru kita. Iya. Sini Mi, korang tidak Natal kah? Sini, kita pergi main. Sini kita masuk, ada Natal PK Smart. Iya, sini Mi, kita pergi Natal Smart di dalam. Ayo Mi. Selamat Natal teman-teman. Tuhan Yesus beserta kita. Immanuel.
Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mendengar berita kelahiran tentang Tuhan Yesus yang dicatat dalam firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Karena meskipun di tengah situasi pandemi saat ini, Engkau memperkenankan kami berjumpa dengan anak-anak sekolah minggu, remaja dan taruna jemaat Mepokoaso dalam merayakan Natal meskipun melalui virtual. Kami percaya bahwa ini semua bukanlah sebuah penghalang bagi kami bersuka cita dalam perayaan Natal di tahun ini. Firman-Mu hendak menerangi kami, dan biarlah berita firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi anak-anak sekolah minggu, remaja dan taruna dalam menyongsong perayaan Natal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita semua pasti punya Alkitab di rumah. Karena itu, semua boleh membuka Alkitabnya, firman Tuhan, dari Injil Matius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 sampai pada ayatnya yang ke-25. Yang tertulis dan berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kesan kita tadi ketika kita melihat atau menonton video? Yang kita yakini bahwa sepanjang 10 bulan ini di tahun 2020, situasi bangsa kita bahkan dunia ini sedang dilanda dengan satu virus yang namanya virus COVID-19. Yang membuat anak-anak tidak lagi ke gereja, tidak lagi ke sekolah, yang harus melakukan semua aktivitas dari rumah. Bahkan membuat orang tua terasa lelah mendampingi anak-anak dalam proses belajar dari rumah. Tetapi apakah ini membuat kita semua menjadi putus asa? Membuat kita semua menjadi seakan-akan mencari di mana Tuhan di tengah situasi pandemi seperti ini. Karena itu melalui perenungan firman Tuhan, secara khusus perenungan Natal kita hari ini, mau mengingatkan kepada kita bahwa Sang Raja Damai itu, Sang Mesias anak Allah, telah hadir di tengah kehidupan kita. Meskipun suasana pandemi melanda kehidupan bangsa bahkan dunia ini. Sebagai anak-anak sekolah minggu, remaja, taruna, jemaat Mepokoaso, bersama dengan seluruh orang tua, jangan pernah kita berputus asa.
Karena tema Natal kita hari ini bahkan tahun ini mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Anak-anak tahu apa arti Immanuel? Atau ada di antara anak-anakku yang bernama Immanuel? Immanuel berarti Allah menyertai kita. Karena itu anak-anak yang terkasih, apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah kita berputus asa dan jangan pernah kita khawatir. Karena Allah di dalam diri Yesus Kristus adalah Immanuel yang terus menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak. Kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita boleh berjumpa di tahun 2021. Pasti semua anak-anakku sudah rindu untuk berjumpa dengan teman-teman, rindu untuk datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Tetapi untuk saat ini situasi belum memungkinkan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan teruslah berdoa supaya pandemi ini akan segera berlalu dan Allah di dalam diri Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Selamat Hari Raya Natal 25 Desember dan selamat mempersiapkan diri menyambut dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Ingat, Allah menyertai kita yang berarti Immanuel itu di dalam diri Yesus Kristus akan terus hadir menyertai kehidupan anak-anakku dan seluruh orang-orang percaya. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Anak-anak yang terkasih, mari tunduk kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah lahir, bahkan telah memberi keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang memperkenankan kami sekolah minggu kebaktian remaja dan taruna, Jemaat Mepokoaso Punggolaka, untuk mengingat rayakan perayaan Natal Yesus Kristus, meskipun di tengah situasi pandemi melalui ibadah perayaan Natal secara virtual. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami meyakini Engkau ada menjumpai anak-anak sekolah minggu remaja dan taruna di tengah kehidupan mereka masing-masing dalam perayaan Natal saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memakai dengan begitu luar biasa para pengasuh kebaktian sekolah minggu remaja dan taruna untuk memberikan pelayanan melalui virtual dalam perayaan Natal. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh para pengasuh dan guru-guru sekolah minggu ini, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa dalam perjalanan hidup anak-anak sekolah minggu remaja dan taruna.
yang sampai saat ini masih harus melakukan segala aktivitas mereka di tengah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Baik itu melalui proses belajar dari rumah, bahkan juga dalam segala aktivitas. Tetapi kami meyakini Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka semua. Terima kasih buat para orang tua, papa, mama, opa, oma, yang dengan penuh kesetiaan, yang terus mendampingi proses belajar bahkan dalam mengikuti ibadah secara virtual setiap minggunya kepada anak-anak sekolah minggu, remaja dan taruna. Biarlah juga orang tua dari anak-anakmu ini terus diberkati di dalam membimbing, mengasuh dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa buat teman-teman kami, anak-anak sekolah minggumu, yang harus terpisah jauh dari orang tua mereka. Biarlah juga Tuhan menolong dan memberkati mereka. Berkati pekerjaan dari orang tua anak-anakmu ini. Dan biarlah di tengah situasi pandemi ini, mereka tetap bersyukur dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal Yesus Kristus 25 Desember di tahun 2020. Bahkan bagaimana Tuhan Yesus menuntun kami di sepanjang tahun 2020 ini untuk kembali merayakannya, bahkan mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2021 yang kami yakini penuh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Dan biarlah kehidupan anak-anak sekolah minggu, remaja dan taruna jemaat Mepokoaso berada dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan. Karena Engkau yang telah lahir, yang ada sebagai Immanuel bagi kami semua. Engkau yang akan terus hadir, menyertai dan memberkati kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Ini kami yang berdoa syafaat dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Allah Bapa kami di sorga. Amin.
Shalom adik-adik. Shalom Kakak Cici. Ya, Bu Guru Grace, hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita. Yesus. Ya, Tuhan Ya. Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah menyertai kita sampai saat ini. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, saat ini kita akan mempersembahkan persembahan Natal kita. Nah, adik-adik, persembahannya sudah disiapkan. Ya, untuk mengiringi persembahan kita yang akan kita kumpulkan dari rumah kita masing-masing, kita akan diiringi dengan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita akan satu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Bu Guru Grace. Mari kita berdoa. Segala yang baik telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami pun dapat menikmati berkat-Mu. Saat ini kami mau membalasnya dengan memberikan persembahan syukur Natal kami kepadamu. Terimalah dan kuduskan persembahan kami agar supaya kami dapat hidup penuh rasa syukur atas kelimpahan yang daripadamu. Di dalam nama-Mu yang adalah Putra Natal kami berdoa. Amin. Ada yang ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam adat, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Puang Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Anak-anakku yang terkasih, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah perayaan Natal ini. Karena itu, arahkan seluruh hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah perayaan Natal kita tahun ini ya. Dan ingat, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Ya, dan kita harus sama-sama tetap berdoa agar pada Natal berikutnya kita boleh sama-sama semua beribadah di gedung gereja.
Ingat adik-adik, tunggu kedatangan Opa Santa ya di rumah adik-adik sekalian. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ho 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 ho. Natal di gereja karena corona. Misal biasanya kita sudah beli baju baru mau pakai di gereja. Biasanya kita sudah nyanyi tampil di gereja, tapi sekarang tidak bisa karena kita di rumah. Iya. Kita dikasih bingkisan di gereja, sekarang kita tunggu di rumah. Mau datang katanya Om Santa Claus. Iya. Misal biar kita Natalan di rumah kita tetap sukacita toh? Iya kakak. Semoga tahun depan kita bisa Natalan di gereja dan sekolah minggu di gereja. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Perasaan saya sedih karena saya tidak bisa berkumpul bersama teman-teman. Biasanya kami memakai baju baru untuk pergi ke gereja, tapi tahun ini kami tidak bisa karena pandemi corona. Harapan saya semoga tahun depan bisa berkumpul bersama teman-teman dan bisa Natalan di gereja lagi. Dan semoga pandemi Covid ini cepat berakhir. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Perasaan Oni sedih, tidak bisa menghafal dari gereja, tidak bisa mengerjakan tugas dari sekolah minggu, tidak bisa melihat pohon Natal di gereja, tidak bisa juga makan somai di gereja. Terima kasih. Harapan Oni tahun depan bisa berkumpul dengan teman-teman sekolah minggu dan bisa ibadah sama-sama dengan teman-teman. Bernyanyi dengan teman-teman sekolah minggu Oni. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal buat seluruh anak-anakku sekolah minggu, remaja, dan taruna Jemaat Mepokoaso 25 Desember 2020 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Allah menyertai kita, Immanuel. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you
seluruh pengisi acara perayaan Natal Semar Jemaat Mepoko Aso mengucapkan Selamat Natal adik-adik. Yesus memberkati.